Hai Besti, Assalamualaikum. Apa kabarnya teman semua nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Masih berlanjut edisi kue keringnya. Kali ini saya mau buat nastar klasik yang super glowing, enak banget, lumer di mulut. Ini super ngeprul tapi nggak keras. Rasanya tetap enak banget walaupun nggak pakai baterai yang mahal. Gimana, penasaran cara buatnya? Yuk kita buat sama-sama. Langkah pertama, sudah pasti siapkan selai nanasnya. Parut nanas lalu pisahkan air dan juga ampasnya. Masak air nanas sampai mengental, kemudian baru masukkan ampas nanasnya. Lanjut tambahkan gula dan masak lagi sampai mengental. Kalau mau ditambah kayu manis dan cengkeh juga bisa agar rasanya itu menjadi klasik. Masak selai nanas sampai mengental dan bisa dipulung. Membuat selai nanas dengan metode ini agar mempersingkat waktu memasak. Kemudian lanjut dibulat-bulatkan. Ini beratnya kurang lebih 5-6 gram. Kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian lanjut siapkan wadah, masukkan 30 gram gula halus. Kemudian tambahkan butter margarin, ini saya pakai yang Royal Palmia. Selain Blue Band Cake and Cookie, Royal Palmia juga recommended banget buat bikin kue kering, contohnya nastar seperti ini ya teman-teman. Karena Royal Palmia itu butternya berasa kemudian banget. Ini saya mix dengan menggunakan mixer kecepatan paling rendah, kurang lebih selama 1 menitan. Kalau mam saya pengen rasa butternya lebih berasa, bisa ditambahkan perisa butter lagi ya. Jadi rasanya lebih kayak ke premium gitu ya mam. Kalau sudah tercampur, kemudian tambahkan 2 butir kuning telur. Ini di mixer lagi sampai pucat atau sampai tercampur. Tujuan menggunakan mixer itu agar adonannya itu mengembang lembut, menghasilkan nastar yang lembut, ngeprul ya mam saya. Tapi itu hasilnya nggak keras. Kalau sudah pucat, kemudian tambahkan 2 sendok makan susu bubuk full cream. Dan tambahkan juga 2 sendok makan tepung maizena agar kulit nastarnya itu kering dan juga garing. Kemudian masukkan 270 gram tepung terigu protein rendah. Ini saya pakai merek yang kunci biru. Dan teknik memasukkan tepung terigu ke dalam adonan juga harus bertahap ya mam saya, nggak boleh langsung cemplung begitu saja, jadi harus bertahap, diaduk, kemudian dimasukkan lagi, terus diaduk kembali, dan seterusnya sampai selesai. Lebih baik itu kurang tepung terigu daripada kebanyakan tepung terigu ya mam saya. Karena kalau kebanyakan tepung terigu itu hasilnya nanti akan keras dan susah dibentuk. Disarankan jangan mengaduk langsung menggunakan tangannya mam saya, karena butter atau margarin ini gampang meleleh kalau terkena tangan langsung, jadi disarankan pakai spatula seperti ini. Untuk konsistensinya itu lembab, lunak, tapi tidak melekat, tapi tidak kering juga, pokoknya pas banget adonannya seperti ini ya mam say. Dan seperti ini ya mam say, ini pas banget untuk dibentuk. Saya menggunakan sendok takar ukuran setengah sendok makan, kurang lebih kalau ditimbang beratnya itu 10 gram. Kemudian kita pulung atau kita bulatkan lalu kita pipihkan. Lalu isi dengan selai nanas yang tadi sudah kita bulatkan. Ini mengambil selai nanasnya wajib menggunakan tusuk gigi karena kalau kena langsung ke tangan itu tangannya menjadi kotor. Jadi nanti kena adonannya hasilnya menjadi keras. Dan ini juga harus benar-benar mulus biar hasilnya nanti itu glowing. Nah kalau mam saya bikin nastarnya menggunakan butter margarin seperti ini, langsung aja dibentuk, tidak perlu dimasukkan ke dalam kulkas karena adonannya itu tidak terlalu cair. Tapi beda dengan menggunakan butter yang mahal-mahal itu, perlu dimasukin ke dalam kulkas dulu karena adonannya itu cenderung lembek. Kalau mam saya menggunakan campuran butter yang mahal, biasanya konsistensinya itu lebih lunak. Jadi sebelum membulatkan adonan, ada baiknya itu dimasukkan ke dalam kulkas dulu agar bisa dipulung. Nah ini sudah selesai semua dibulatkan. Lanjut ini mau saya panggang. Sebelumnya saya sudah memanaskan oven dengan suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah, kurang lebih selama 15 menitan. Kemudian ini adonan nastarnya saya masukkan. Saya turunkan suhunya ke 120 sampai 130 derajat Celcius, api atas bawah. Dan saya panggang kurang lebih selama 35 menitan atau sampai matang, atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Perlu diingat ya mam saya, nastar itu tidak memerlukan suhu yang terlalu tinggi. Karena dengan suhu yang tinggi nastar itu akan gampang melebar dan juga retak. Jadi hasilnya itu kurang bagus. Memang konsekuensinya memanggang nastar dengan suhu rendah itu lumayan cukup lama memakan waktunya, tapi nggak masalah kalau menghasilkan nastar yang mulus, ini meretak-retak dan juga minim pecah. Jadi nanti kalau dioles dengan olesan itu bakalan glowing hasilnya. Nah kalau sudah dikeluarkan seperti ini, kita tunggu dingin terlebih dahulu. Lanjut ini mau saya buat olesannya. Di sini saya siapkan 2 butir kuning telur, 1 sendok teh kental manis putih, dan tambahkan juga 1 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng ya. Kemudian ini diaduk sampai semuanya tercampur rata, dan ini siap untuk oleskan ke nastarnya. Kalau mau lebih halus lagi bisa disaring. Kalau ini tujuannya agar nggak ada yang bergerindil ya, jadi hasilnya itu halus, mulus. Untuk mengoles nastarnya kita juga harus menggunakan kuas yang halus dan juga lembut. Oles perlahan ke seluruh bagian nastarnya seperti ini. Pastikan semuanya teroles dengan baik, nggak boleh ngambang pas mengolesinya. Karena kalau ngambang itu bisa bergelembung nantinya, jadi harus benar-benar
rata seperti ini ya. Kuasnya itu tetap menyentuh ke nastarnya tapi dengan lembut ya, Mamsai. Nah, ini tuh olesan yang pertama. Olesan yang pertama ini kita tunggu kering terlebih dahulu kurang lebih selama 15 menitan. Nah, setelah olesan yang pertama kering, lanjut kita oles lagi yang kedua kalinya. Nah, dari olesan yang kedua kalinya ini sudah kelihatan glowingnya ya, Mamsai. Jadi harus diperhatikan sebelum mengoles yang kedua kalinya, olesan yang pertama harus benar-benar kering terlebih dahulu ya, Mamsai. Nah, untuk hasil olesan yang kedua itu hasilnya itu lebih mencolok, lebih medok dan lebih glowing lagi. Pastikan apinya itu sudah panas atau ovennya sudah panas karena kita akan memanggang sebentar lagi nastarnya. Akan panggang dengan suhu 100 derajat Celcius, api atas bawah kurang lebih selama 10 menitan atau sampai nastarnya itu matang. Nah, ini dia hasilnya kurang lebih setelah 15 menit saya panggang ulang. Hasilnya cantik dan super glowing banget. Bisa dilihat ya, Mamsai, ini hasil nastarnya super glowing, cantik banget. Untuk panggangan yang kedua itu suhunya lebih rendah lagi dan durasi memanggangnya itu juga harus lebih pendek. Nah, ini penampakan setelah ditaruh di dalam toples. Hasilnya istimewa sekali, Masya Allah. Ini cantik banget, super glowing ya, Mamsai. Ini nastar klasik yang gak pernah ketinggalan ada di meja lebaran ya, Mamsai. Gimana, gampang kan cara buatnya? Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menyimak videonya sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.